Rada, maafkan dia. Kami janji, kami akan pergi dari desa ini secepatnya. Tidak, Mathura. Mari tegakkan keadilan. Cambuk aku 10 kali. Kenapa kau tidak mengerti juga? Beritahu semua orang siapa kau sebenarnya. Tidak seorang pun berhak untuk mencambukmu seperti ini. Katakan, Yang Mulia, katakan. Jangan lakukan ini. Tujuanku belum selesai. Jadi jangan membuat ini lebih sulit bagi Joda. Jika kau tidak tahan melihat ini, pergi saja. Tutup saja matamu sekarang. Tidak. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan. Sekarang saatnya kau menahan rasa sakit. Yang lainnya harus melalui karena dirimu. Akulah rasa sakit yang sudah kau berikan pada yang lainnya, dan akan kau rasakan sendirian. Lihatlah, raja ada di sini. Dia hidup dengan sangat mewah. Aku yakin bahwa dia tidak peduli dengan orang miskin. Mereka semua berkecukupan, sementara rakyatnya menderita. Maaf Tuan, 10 kuda telah disiapkan. Lepaskan dia. Ayo bangun. Ayo bangunlah. Semua orang tahu bahwa Raja Jalal telah meninggalkan Agra, berpakaian sebagai seorang manusia biasa, dalam rangka melayani orang miskin. Tapi tidak ada yang tahu bahwa Jalal yang sama telah dihukum dengan begitu kejamnya di depan khalayak ramai. Mungkin aku layak mendapatkannya untuk menebus dosaku. Aku sudah dihukum saat ini dan membunuh banyak orang. Aku tahu itu. Tapi aku sadar betapa mudahnya mengumumkan hukuman dan bagaimana sulit untuk menghadapinya. Cukup. Jangan berani-berani kau menyentuhnya lagi. Kau tidak punya hak untuk menunjukkan kepedulian setelah apa yang kau lakukan padanya. Kau bisa kejam demi mempertaruhkan reputasimu sampai kau menghukum suamimu dengan penguasa India dengan hukuman yang kejam. Kau sangat tidak tahu malu. Yang kau katakan benar, Ratu Ruqayyah. Aku sangat tidak tahu malu. Aku pantas dihukum. Hukumlah aku, Ratu Ruqayyah, lakukan. Hentikan. Kau lihat aku tidak bisa diampuni untuk dosa yang sudah aku lakukan hari ini. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa menolak untuk mengikuti perintah dari Yang Mulia bagaimanapun caranya.
Tidak ada hukuman yang lebih buruk daripada tidak bisa melakukan apapun untuk menyembuhkan lukanya. Dengar Ratu Yoda, aku sangat marah padamu karena kau membuat Yang Mulia kesakitan. Tapi aku tidak bisa menyadari betapa sulitnya bagimu untuk mengambil keputusan seperti itu. Air. Ratu Yoda, ambilkan segelas air dan berikan obatnya padaku. Cepat pergi. Kami datang ke sini dengan Mirza Hakim Yang Mulia. Tapi apa selanjutnya? Kami tidak bisa melawan Mughal dengan dia. Selain itu, sangatlah tidak aman untukmu tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama. Aku ingin tahu, apa rencana Mirza Hakim Yang Mulia? Cepat berikan pakaian. Iya, Yang Mulia. Dia menatapku, Raja Mansik, bukan menatap dirimu. Dengan cara aku menyamar sebagai dirimu, aku akan memberikan mereka kejutan yang tidak akan pernah terlupakan. Begitu Mirza Hakim tahu tentang hal itu, dia pasti akan marah. Dia akan mengirim prajuritnya. Kau dapat melarikan diri sementara itu. Dan kita akan segera bertempur bersama kerajaan Mughal. Jangan khawatir, Yang Mulia. Perintahmu akan dilaksanakan. Apa kau tidak tahu bahwa aku tidak bisa bila melihatmu menangis? Kenapa kau setuju untuk dicambuk? Bukankah aku sudah bilang agar segera pergi dari desa ini? Kenapa kau tidak mau menerima hukuman itu? Karena aku ingin merasakan bagaimana pedihnya dicambuk. Aku telah menghukum begitu banyak orang. Rasa sakit yang kualami tidak sebanding dengan apa yang kuberikan pada orang. Kenapa aku menyalahkan diri sendiri? Kau hanya melakukan tugasmu. Kau adalah kepala desa. Jadi kau sudah memenuhi kewajibanmu dengan menghukum penjahat atas dasar bukti yang ditunjukkan kepadamu. Yang Mulia, hukuman yang ditujukan padamu adalah hukuman bagiku juga. Aku ikut merasakannya. Aku tahu kau bisa rasakan sakit setiap kali aku dicambuk. Bukankah itu keindahan hubungan kita? Kita seperti mata. Jika ada yang menderita, yang lain merasakan sakit. Bagaimana bisa aku tega melihatmu sakit? Melihatmu menangis adalah hukuman yang lebih besar bagiku. Jadi tolong berhenti menangis. Maryam Uz-Zamani itu bukan hukuman. Ini cara yang maha kuasa untuk membuatku menyadari bahwa aku diberi imbalan kepedihan karena menyakiti orang lain. Tapi aku menyesali keputusanku sampai menghembuskan nafas terakhirku. Kau menanggung rasa sakit dicambuk seperti itu. Tapi aku menderita dengan perasaan bersalah selama sisa hidupku, Yang Mulia. Bagaimanapun aku adalah orang yang memberikan hukuman itu.
Kutub, apa kekuatan pasukan Mirza Hakim? Memiliki 25.000 tentara. Berarti 3 kali kekuatan pasukan kita. Iya, Pangeran Salim. Tapi Mirza Hakim tidak tahu dari mana kita akan menyerang. Dia juga tidak tahu kekuatan pasukan kita. Jika kita mempertimbangkan strategi Pangeran Murad untuk melanggar pertempuran tidak diumumkan, dia tidak akan mampu melawan. Maafkan aku, Paman. Aku tidak bisa mengambil risiko sekarang ini. Aku ingin pasukan kita disiapkan sebelum serangan. Aku tidak ingin memberikan Mirza kesempatan untuk melarikan diri. Rencana hebat. Aku rasa begitu, Pangeran. Pangeran Salim, kenapa kau ingin berada di tempat yang paling lemah? Dan bukankah kau ingin menjadi yang terdepan? Meskipun tahu fakta bahwa mereka akan melihatmu di sana, dan mereka dapat mudah menyerangmu. Dan aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apa kau tidak mencintai kehidupanmu? Dengar, Kutub, pasukanku akan berani kalau aku punya keberanian. Bahkan dalam situasi yang paling lemah. Dan aku akan yakinkan pada prajurit bahwa aku akan ada di sana untuk mereka. Dan tidak kutinggalkan sampai nafas terakhirku. Musuh kita yang akan mati. Dan kita muncul sebagai pemenang. Tentu saja, Kutub. Semoga Tuhan mewujudkan itu. Dan aku akan merasa senang bahwa ada seseorang yang menunggumu di istana. Dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamamu. Dia sedang berdoa untuk keselamatanmu sekarang ini. Sebaliknya, aku tidak cukup beruntung. Yang kucintai tidak pernah berdoa untukku. Bahkan dia sangat membenciku saat dia melihatku. Anar, berdoalah untuk kemenangan Pangeran Salim juga. Aku berdoa untuk kemenangan pasukan Mughal, Bu. Lagi pula aku tidak punya harapan dari Pangeran Salim. Dia lebih senang menghabiskan waktunya dengan penghibur. Dia tidak berani menarik pedang untuk rakyatnya. Kau meremehkan Pangeran Salim. Dia telah menghabiskan 9 tahun hidupnya dalam pertempuran. Memang mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di sini bersama penari dan penghibur. Tapi ketika mereka berada di medan perang, mereka saling membunuh musuh-musuh mereka. Kurasa kau tidak mengerti dia. Itu sebabnya kau pikir dia selalu salah. Tapi kau jangan lupa kalau dia adalah raja berikutnya. Dan bicara buruk tentang kepala kerajaan merupakan tindakan pengkhianatan, nah. Ingat itu. Pangeran Salim sedang mencoba untuk melindungi Agra saat ini. Jadi lupakan masalah pribadimu. Bagaimana keadaan Yang Mulia sekarang? Dia sudah lebih baik. Aku minta Maktab untuk membawakan makanan baginya. Ratu Rukaya juga sedang menjaganya. Rada, Jakdev di sini untuk menemuimu. Aku rasa aku bisa membunuh Jakdev saat ini juga. Aku harap aku bisa menghukumnya seperti dia menghukum Yang Mulia. Diam, Moti. Tujuan kita datang ke sini lebih penting daripada apapun. Mengenai urusan Jakdev ini, Yang Mulia akan menghukumnya setelah situasi berubah nanti. Tapi untuk saat ini, kita harus memperhatikan pasien. Salam, Rada. Aku bisa mengerti betapa sakitnya kau karena kejadian Surjan ini. Lalu sekarang ada masalah apa lagi? Bahkan aku bisa mengerti apa yang harus kau lalui setelah menghukum Surjan. Seorang wanita tidak pernah tega melihat siapapun dicambuk. Tapi aku senang kau membiarkan dia untuk terus bekerja untukmu. Aku tidak akan senang jika dia kehilangan pekerjaannya. Dia adalah kepala keluarga. Bukan berarti karena aku seorang wanita, aku menunjukkan belas kasihan. Tapi menurutku, sebenarnya dia tidak bersalah. Rada, kau sangat baik hati.
Pokoknya aku datang kemari untuk memberitahumu bahwa semuanya sudah siap. Akan ada Holi Kadahan malam ini, dan Holi akan dirayakan besok. Itu luar biasa. Merayakan Holi akan menjadi jalan terbaik bagi masyarakat untuk melupakan rasa sakit hati. Sebaliknya, orang sudah hidup susah karena kecerobohan raja. Itu tidak benar, Kausalya. Aku rasa kau sudah lupa bahwa Yang Mulia memberi Hindu hak untuk merayakan setiap festival dengan bebas, tidak pernah ada larangan. Maaf, aku harus pergi. Tolong beritahu aku jika kau membutuhkan bantuan. Aku harus membongkar kejahatan Jakdev dan membuka topengnya. Selamat Holi untuk kalian semuanya. Semoga Tuhan memberkati. Pada Holi berikutnya aku harap kalian semua sehat. Lihatlah Radha, betapa bahagianya semua orang. Mereka tampaknya telah lupa tentang wabah itu. Kami berterima kasih untuk ini. Sebaliknya, perayaan Holi akan membosankan. Jangan berterima kasih padaku. Kau harus berterima kasih pada Tuhan untuk semua ini yang telah Dia berikan. Ada apa, Radha? Tidak apa-apa. Leherku sedikit pegal. Aku akan segera kembali. Tolong maafkan aku, Radha. Tidak apa-apa. Aku akan membuatmu jatuh cinta padaku pada hari Holi ini, Radha. Kau yang pertama yang akan bermain denganku pada Holi. Tuan Jakdev, kami ucapkan selamat Holi untukmu. Selamat untukmu juga. Lihatlah, Tuan Jakdev di sini untuk merayakan Holi dengan kita. Saatnya untuk memberinya pelajaran. Sementara dirayakan Holi, orang-orang kita akan mencari tahu di mana dia menyembunyikan makanan. Selamat Holi, selamat Holi. Selamat Holi untukmu juga. Radha, kuucapkan selamat Holi untukmu. Ya ampun, apa yang kau perbuat, Jakdev? Aku ditutupi warna dari kepala sampai kaki. Ada terlalu banyak orang di sini. Aku harus memikirkan sesuatu. Aku harus merayakan Holi dengan Radha tidak peduli apapun. Selamat Holi.
Aku pikir Jakdev harus tahu batasnya. Maafkan aku Radha. Warna itu dimaksudkan untuk orang lain, tapi angin yang telah menyebabkan warna itu ke arahmu. Tidak apa-apa, Jakdev. Aku yakin ini adalah sebuah ketidaksengajaan. Jadi, kita lupakan saja. Kau sudah mengatur perayaan ini. Aku yakin kau orang yang rendah hati. Jadi aku memaafkanmu. Selamat Holi yang mulia. Katakan di mana biji-bijian disembunyikan. Tidak tahu yang mulia. Kami sudah mencarinya di rumah dan lumbungnya, tapi kami tidak bisa menemukan biji-bijian itu. Baik, kau boleh pergi. Radha, aku punya permintaan. Anakku ulang tahun hari ini. Aku menyiapkan kumpul-kumpul di malam hari. Akan lebih baik jika kau bergabung dengan kami. Aku harus punya kesabaran. Jakdev tidak boleh tahu bahwa aku sudah tahu mengenai dirinya. Baiklah, Jakdev. Aku akan datang untuk memberikan anakmu berkat dariku. Bagus, datanglah Radha. Aku akan memastikan bahwa malam ini akan menjadi kenangan untukmu. Kau tidak akan melupakan malam ini di sisa hidupmu. Kenapa kau tidak mau mengerti yang mulia? Ini adalah waktu yang tepat untuk mengetahui mengenai diri Jakdev. Aku bisa membongkar kejahatannya yang mulia. Tidak, Ratu Joda. Jakdev adalah seorang pengkhianat. Bagaimana jika dia menyakitimu? Tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi sendiri. Ratu Joda, aku setuju dengan yang mulia. Niat Jakdev tidak baik. Tapi aku harus mengambil resiko untuk mengetahui kebenaran mengenai dirinya. Rakyat harus tahu bahwa Jakdev yang bersalah yang membuat mereka menderita, dan bukannya yang mulia. Serahkan semua itu padaku. Kita harus tegas dengan rencana kita. Jakdev tidak akan membeli cara untuk melarikan diri. Dia pasti akan mengakui kejahatannya ketika aku meletakkan pedangku di lehernya. Yang mulia, aku rasa itu bukan cara yang benar untuk dilakukan saat ini. Rakyat sudah menentangmu. Mereka menganggap Jakdev dewa. Jika kau mencoba untuk menekan Jakdev, maka rakyat akan lebih marah padamu. Jakdev akan mengambil keuntungan dari situasi itu. Hal itu akan membuat orang-orang memberontak terhadapmu, Yang Mulia. Itu akan membuat tugas Mirza Hakim menjadi lebih mudah untuk menghancurkan negeri ini. Yang Mulia, kalau menurutku, kita harus melakukan sesuatu yang akan memaksanya untuk mengakui kejahatannya. Itu lebih baik. Karena itu biarkan aku pergi. Percayalah, aku akan selamat. Baik, aku akan ikut denganmu. Tidak bisa, Yang Mulia. Dia akan berhati-hati kalau menyadari bahwa dia sedang diawasi. Dan dia tidak akan bicara jujur. Ratu Joda, aku pastikan aku ada di sekitarmu. Aku akan terus mengawasimu dari jauh, tanpa diketahui oleh Jakdev, supaya aku dapat membantumu. Ketika kau membutuhkanku, aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian ke sana. Ya, itu rencana yang bagus. Baiklah, tapi kau harus berjanji padaku bahwa kau akan tetap tenang di sana. Dan kau akan membiarkanku menemukan kebenaran dengan caraku sendiri. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana bisa Mansing berhasil melarikan diri? Bahkan setelah diawasi oleh 20 pengawal. Para pengawal bilang bahwa mereka tidak melihat Mansing meninggalkan tenda. Jika tidak meninggalkan tenda, lalu bagaimana dia melarikan diri? Apakah dia menghilang? Kurasa Mansing telah berhasil melarikan diri dengan cara menyamar. Mansing telah melakukannya beberapa kali sebelumnya. Kita harus mengubah strategi kita. Salam Tuan, ada surat yang dikirim dari Sarifuddin. Kau boleh pergi. Sekarang, kirim pasukan untuk mencari Mansing. Karena aku ingin dia hidup atau mati. Aku tidak ingin dia bertemu Jalal bagaimanapun caranya. Baik Tuan, kalau begitu aku pergi dulu. Mari kita lihat apa yang Sarifuddin ingin beritahu. Apakah dia sudah sampai Agra dengan pasukannya? Salam hormat Mirza Hakim. Aku telah memutuskan untuk mengubah strategi kita. Dan aku telah memutuskan untuk menculik Ratu Joda.
Setelah Ratu Joda berada pada kami bisa gunakan dia sebagai tameng. Jadi tidak punya pilihan kecuali menyerah kepada kami. Mengambil Ratu Joda dan mengalahkannya tanpa berjuang dalam pertempuran. Itu sebagai dalih untuk memanggil dia ke sini agar dia tidak memakai senjata. Kenapa kau terlihat marah? Saripudin sudah gila. Berani sekali dia ingin menculik Ratu Joda. Aku berpikir bahwa Saripudin akan mengirim pasukannya untuk membantuku. Dan aku tidak menyangka dia memiliki niat lain. Tidak ada yang salah dalam hal itu. Semuanya adil dalam perang. Aku bilang diam. Kau jangan berani-berani bicara hal seperti itu lagi. Hal ini tidak adil untuk menggunakan perempuan dan menghina mereka. Dan aku ingin mengalahkan Jalal. Tapi aku tidak akan membiarkan penghinaan terhadap Ratu Joda. Karena aku masih menganggap bahwa Ratu Joda itu tinggi. Kirim pesan kepada Saripudin. Menyatakan bahwa aku mematahkan aliansi dengan dia jika dia mencoba untuk menyakiti Ratu Joda. Aku ada di dekatmu kapanpun kau membutuhkan bantuanku. Aku benar-benar percaya padamu. Dan sekarang kau juga harus percaya padaku. Aku akan memastikan bahwa aku akan membongkar kedok Jakdev. Semoga berhasil. Raja Birba saat ini sedang menunggu aba-aba dariku. Ingatlah, berhati-hatilah. Aku tidak perlu khawatir, Yang Mulia. Karena aku tahu kau akan menjagaku. Ada sesuatu yang ingin ku beritahu padamu. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Karena kau selalu bersamaku dalam suka dan duka. Kau menuntunku ke jalan yang benar. Kau menjadi kekuatanku di saat aku lemah. Aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Kita akan selalu disatukan. Jangan sampai kita terpisah antara satu dengan yang lain. Ingatlah bahwa kita masih memiliki cinta. Kita tidak akan pernah jauh satu sama lain. Kita ditakdirkan bersama. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kecuali Yang Maha Kuasa memutuskan untuk itu, Yang Mulia. Ya Tuhan, Radha dan Surjan saling berpelukan. Cukup sudah ibu, cukup. Jangan paksa aku untuk menikah. Apalagi dengan Sama. Aku tidak mau menikah dengannya. Lebih baik aku mati daripada menikah dengannya. Tenanglah, kalau kau tidak mau menikah dengan Sama, maka menikahlah dengan yang lain, karena aku ingin menjadi mertua. Ibu, kenapa ibu masih tidak mengerti? Haidar. Si pengganggu sudah datang. Dengar ibu, aku tidak akan bicara dengan Sama. Haidar, Assalamualaikum. Apa kabar? Dia baik-baik saja. Dia ingin anggur. Kenapa ingin anggur siang hari? Hah? Ibu, kapan dia akan pergi dari sini? Hah? Dia tidak bisa mendengar apapun yang kita katakan. Bahkan menyebut nama saja dia salah. Kau seharusnya tidak kasar padanya. Dia itu kan tuli. Bibi harus merawatnya. Dia sakit perut beberapa hari yang lalu, makanya aku memberinya obat. Aku tidak bisa menanganinya. Lihat apa yang bisa kau lakukan padanya. Aku akan pergi. Ibu jangan bangun. Tabib bilang supaya ibu istirahat kan? Ibu tidur saja. Apa itu yang ada di tas? Anarkali, aku ingin kau membawaku ke makam. Aku ingin berdoa untuk mendiang ayahmu, nak. Ibu, bukankah kita sudah membahas ini sebelumnya? Sekarang ini keadaan ibu tidak baik untuk ke sana. Biar aku yang berdoa mewakili ibu. Bagaimana kau akan melakukan perjalanan jauh? Ibu, aku sudah banyak menghadapi masa sulit dengan berani. Jadi tidak masalah. Baiklah, kau harus istirahat untuk saat ini. Kau harus bangun pagi untuk pergi ke masjid besok, iya kan? Iya ibu, aku akan tidur kalau ibu sudah tidur. Selamat malam.
Pastikan kau menyelesaikan tugas tanpa diketahui siapapun. Kau harus menunggu petunjukku. Dan hati-hati, kau tidak boleh tertangkap. Tunggu petunjuk dariku. Kau jelas? Itu Rukaya. Pelayan Joda di sini juga. Di mana ada Joda, di situ juga ada cinta dalam hidupku. Sepertinya Joda ada di tendanya. Di mana Rada? Aku ingin minta obat-obatan. Aku yang memberikan obat-obatan. Rada tidak ada di sini. Duduklah. Kenapa keberuntungan tidak berpihak kepadaku? Aku datang ke sini untuk menculik Joda, tapi dia tidak di sini. Di mana Joda sekarang? Aku merasa khawatir. Aku harap Ratu Joda baik-baik saja ya. Kau tidak perlu khawatir seperti itu. Yang Mulia bersamanya. Ratu Joda akan aman. Terima kasih. Seharusnya aku tidak membuang waktuku duduk di sini. Aku harus menemukan di mana Joda berada. Jagdev? Jagdev? Rada, aku senang kau di sini. Salam, aku sedang menunggumu. Semoga tempat ini nyaman untukmu. Semoga kau nyaman dengan suasananya. Dia memberitahuku bahwa anaknya sedang ulang tahun hari ini, tapi aku tidak melihat siapapun di sini. Ada apa, Rada? Silahkan masuk ke dalam. Aku merasa ada yang tidak beres di sini. Tapi aku sudah berjanji pada Yang Mulia bahwa aku akan membongkar kedok Jagdev. Aku tidak bisa mundur. Aku harus maju. Rada, apa yang sedang kau pikirkan? Aku bertanya-tanya, di mana tamu yang lain? Bukankah sekarang perayaan ulang tahun anakmu? Kau adalah tamuku yang paling penting. Kau di sini dan itu lebih dari cukup untukku. Tidak semua orang tepat waktu sepertimu. Orang-orang berpikir akan diberikan perhatian lebih jika terlambat. Silakan duduk. Ayo. Di mana anak dan istrimu? Mereka sedang bersiap-siap. Sebentar lagi mereka datang. Aku akan menemanimu sampai mereka datang. Ini untukmu. Tidak, terima kasih. Aku tidak suka minum. Rada, ini bukan alkohol, tapi kunci menuju kebahagiaan. Ini sesuatu yang dewa lakukan. Tapi aku bukan dewa. Baik, sesuai keinginanmu. Buatlah dirimu nyaman, merasa di rumah sendiri. Ada sesuatu yang ajaib tentangmu. Maksudku adalah pengobatanmu, menciptakan keajaiban. Aku yakin ada keajaiban di tanganmu. Menurutku yang menyembuhkan pasien bukan pengobatanmu,
Tapi sentuhan tangan indahmu lah yang menyembuhkan. Kecantikanmu telah membuat mereka melupakan masalah mereka. Kau bisa menyembuhkan siapapun. Sebenarnya itu sudut pandangmu sendiri yang menganggap hal itu indah. Aku harus menghargai usahamu dalam membantu penduduk desa. Kau sudah berusaha keras untuk mengatur biji-bijian makanan bagi semua penduduk desa. Mari tidak membicarakan masalah itu. Kuharap aku bisa melakukan sesuatu untukmu. Aku bisa memberikan berapapun yang kau mau. Biji-bijian makanan dan tumbuhan langka yang kau inginkan. Hanya jika kau bisa memenuhi keinginanku. Apa kau mengerti? Apa maksudmu, Jakdev? Aku akan menjelaskannya. Untuk itu aku harus mendekat padamu. Surjan, berani sekali kau masuk ke rumahku. Keluar dari sini. Kau yang harus keluar dari sini. Tapi kau... Aku bilang kau yang harus keluar dari sini. Biar aku yang menangani ini dengan caraku. Aku sudah bilang kita harus memperlakukannya dengan tegas. Dan sekarang, aku akan buat dia mengakui kesalahannya. Apa-apaan kau? Kau akan segera tahu. Kau harus mendapatkan pelajaran. 5, 1. Di mana semua orang? Jakdev, mereka tertidur. Tak satu pun dari mereka akan datang ke sini. Oh, begitu. Jangan khawatir, Jakdev. Kau tidak akan mati begitu saja. Kau harus menderita lebih banyak. Di mana kau sembunyikan biji makanan? Kau pikir kau bisa lari dengan membuatku bersalah? Di mana kau sembunyikan biji makanan yang dikirim itu? Kenapa kau katakan tidak cukup banyak mengirim biji makanan? Surjan, kau harus membayar harga yang mahal untuk ini. Kau akan dapat hukuman berat. Jakdev, kenapa kau tidak mencoba untuk menyelamatkan dirimu? Turunkan aku! Turunkan aku! Surjan! Surjan, tinggalkan aku! Aduh! Aku tidak akan meninggalkanmu sampai kau katakan di mana kau menyembunyikan biji itu. Aku tidak akan tinggalkan sampai kau katakan di mana. Katakan, Surjan! Di mana kau sembunyikan biji itu? Baiklah, Surjan. Akan ku beritahu. Sebenarnya aku membuat kesepakatan dengan Mirza Hakim bahwa aku akan mengirim biji makanan yang dikirim oleh raja kepadanya. Ada hutan beberapa mil jauhnya dari sini. Aku telah menyembunyikan karung biji makanan itu dalam penjara bawah tanah di hutan. Sekarang, tolong lepaskan aku, Surjan. Sekarang kau akan berbicara di hadapan penduduk desa. Aku akan melakukan semua yang kukatakan. Turunkan aku dulu. Aku berbicara fakta. Belakangan ini kau tidak bisa mempercayai siapapun. Aku tidak percaya Keshav dan Azahar ketika mereka bilang bahwa ada sesuatu antara Rada dan Surjan. Tapi bagaimana aku bisa mengabaikan penglihatanku sendiri? Aku yakin malam itu bahwa Surjan tidak pergi menjumpai Rada untuk mendapatkan obat-obatan, tetapi untuk bersenang-senang. Aku yakin sekali. Mereka mungkin berselingkuh sebelum datang kemari. Oh tidak. Bagaimana jika mereka tahu siapa yang mulia dan Ratu Joda? Ayo sini. Sekarang katakan. Katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi, Surjan? Kenapa kau perlakukan Jakdev seperti ini? Katakan padaku. Dengarkan dulu penjelasanku. Aku ingin dia mengaku di hadapan kalian. Diamlah, Surjan. Pertama, lepaskan Jakdev. Kenapa kau melakukan ini kepada Jakdev? Tolong berikan jawaban pada kami. Kenapa kau diam saja? Dia layak diperlakukan seperti ini. Biarkan aku mengatakan apa yang terjadi. Dia masuk ke rumahku dan mulai memukuliku. Dan kemudian membawaku kemari. Berhenti berbohong. Katakan. Hei, tunggu dulu. Pertama beritahu kami apa yang terjadi antara Rada dan kau. Jawab. Tunggu. Kau telah salah paham. Diam kau, Surjan. Kepala desa akan memutuskan apakah kau berbicara kebenaran itu. Tidak, Rada. Kau tidak akan menjadi bagian dari ini. Karena baik Surjan dan kau sudah dianggap bersalah dalam masalah ini.
Kausalya, beritahu kami apa yang kau lihat. Aku sedang berada di dekat rumah Jakdev. Aku melihat Rada dan Surjan saling berpelukan. Sekarang aku mengerti kenapa Rada begitu baik pada Surjan. Jakdev, cepat beritahu kami apa yang sudah dilakukan oleh Surjan. Apa yang harus kukatakan? Bahkan aku melihat apa yang dilihat Kausalya. Aku menangkap basah Rada dan Surjan. Bagaimana aku bisa membiarkan perilaku tidak bermoral seperti itu di desa kita? Tapi Surjan memukuliku dan membawaku kemari untuk membuktikan bahwa aku yang bersalah. Surjan selalu mengganggu, tapi kami tidak berharap dari Rada. Ya, mereka sudah lama berselingkuh. Itu sebabnya Rada selalu menyelamatkan Surjan setiap kali dia dituduh sesuatu. Iya, berikan dia hukuman. Tunggu! Tunggu! Ajar mereka! Apa kalian lihat bagaimana gelisahnya dia? Apa kau tidak merasa malu berbohong pada istrimu, Surjan? Rada, kau membuat kami kecewa. Kau selalu berpura-pura menjadi orang yang hebat, tapi ternyata kau wanita yang licik. Kami tidak akan biarkan ini. Ajar saja mereka. Kami tidak akan biarkan ini. Ajar saja mereka. Diam kalian. Ajar saja. Diam! Aku akan memotong lidahmu jika kau bicara kasar padanya. Kau ingin tahu hubunganku dengan dia? Dia istriku. Dia adalah Ratu Joda, Maryam Uzamani Kerajaan Mughal. Aku Jalaluddin Muhammad Akbar, Raja Kerajaan Mughal. Jadi sekarang aku ingin lihat siapa yang mau menghajarku. Ayo! Dengarlah, dia pembohong. Dia bilang dia adalah raja. Dia mencoba untuk membohongi kita. Dia memanggilnya Ratu Joda. Dia menyebut dirinya raja. Lalu kenapa raja melakukan tugas-tugas kotor di sini? Atau dicambuk di depan semua orang? Dan kenapa raja tinggal di antara orang sakit? Dia adalah pembohong dan orang bodoh. Dia penipu. Cukup! Tidak ada yang boleh lari. Diamlah! Permainanmu sudah berakhir, Jakdev. Jika ada yang menghina raja ataupun ratu, aku akan membunuh orang itu. Kalian jangan main-main. Jangan, Faisal. Aku berada di antara rakyatku. Aku tidak terkejut rakyatku ingin melempariku dengan batu. Aku tidak menyalahkan mereka. Orang seperti Jakdev ini telah menghasut rakyatku. Ini Jakdev yang asli. Pria yang kalian sangat percaya. Yang telah merampas bantuan untuk rakyat yang dikirim oleh kami. Dia mengirim makanan kepada musuh-musuh kita. Yang mulia, ini adalah karung biji-bijian yang kita kirim kepada rakyat. Tapi Jakdev menyembunyikannya. Jakdev katakan. Siapa yang menaruh biji-bijian di tendaku? Jakdev katakan. Yang mulia, ampunilah aku. Aku membuat kesalahan besar. Aku menjadi serakah. Aku akan memaafkanmu jika kau melakukannya padaku. Tapi kau mencurangi rakyatku. Kau mempengaruhi rakyatku. Bahkan kau telah meracuni pikiran mereka untuk menentang aku. Apa semua mendengar hal ini? Kuharap kalian mengerti apa yang terjadi. Kami bekerja keras sepanjang waktu, semata-mata hanya untuk membantu kalian semua. Ketika ku ketahui rakyat membenciku, Maryam Uzamani memutuskan untuk menjalani kehidupan sah dengan kalian semua. Hanya karena dia ingin membantu kalian semua. Tapi hari ini kau mempertanyakan soal moralitasnya. Bahkan Ratu Rukaya dan aku menjalani kehidupan biasa di antara kalian semua. Sehingga kami bisa membantu kalian. Mendapatkan pengobatan dan makanan. Bagaimana aku melupakan rakyatku yang seperti keluargaku? Bagaimana aku bisa mengabaikan masalah anak-anakku? Lalu kenapa kau mengambil keputusan yang salah? Kenapa kau membakar hasil panen kami dan membuat kami kehilangan rumah? Aku membakar hasil panen karena penuh dengan serangga berbahaya. Aku tahu bahwa semua hasil panen kalian telah hancur. Aku lakukan upaya yang mungkin untuk membantu kalian membelikan biji makanan dari negara tetangga kita.
Aku memutuskan untuk membangun benteng, tapi hanya untuk memastikan keselamatan kalian. Kalian semua menderita kerugian besar karena serangan musuh. Aku memberi dana kompensasi untuk semua orang yang tanahnya aku ambil, dan aku selalu mencoba yang terbaik untuk melakukan segalanya demi kesejahteraan rakyatku semata. Ketika seseorang memperbaiki rumah, dia harus mematahkan bagian yang lemah untuk menggantinya dengan sesuatu yang baru. Rumah kalian hancur karena api, lalu bagaimana aku bisa tenang? Aku telah melakukan segala upaya untuk membantu rakyat dan memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Dan aku melakukannya dengan menangkap pengkhianat seperti Jack Dev. Yang Mulia, maafkan kami. Kami sudah bersalah, Yang Mulia. Hidup Yang Mulia Jalaluddin Muhammad Akbar! Hidup! Hidup Yang Mulia Jalaluddin Muhammad Akbar! Hidup! Hidup Yang Mulia Jalaluddin Muhammad Akbar! Hidup! Hidup Kerajaan Mughal! Hidup! Hidup Kerajaan Mughal! Hidup!